Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa setelah pelaksanaan sholat subuh berjamaah, kita bersimpuh untuk duduk di taman di antara taman-taman surganya Allah dengan niatan taqarruban ilallah. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sore saya ditelepon oleh saya punya guru Kiai Haji Abdul Rahman untuk mengisi kajian Ahad subuh. Karena memang sebetulnya di hari Ahad, setiap Ahad subuh kami pun ada rutinan kajian Riyadhus Shalihin untuk menjaga keistiqomahan. Maka saya mengiyakan apa yang diminta oleh guru saya Kiai Abdul Rahman, namun kitabnya pun tetap kita baca Riyadhus Shalihin. Babnya masih persoalan bab taubah, taubat, yang bawa kitab dibuka kitabnya. Belum kita memulai pengajian, terlebih dahulu kita menata niat kita mengaji niat taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga ilmu yang kita dapat ini bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ilmu yang betul-betul bisa sampai ke dalam hati sanubari kita, tidak hanya di dalam pikiran kita. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Hadis yang diceritakan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Wa kana qa'ida Ka'bin min banihi. Adalah Abdullah seorang putra dari sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini memiliki 3 putra. Yang pertama, putranya bernama Abdullah. Yang kedua, putranya bernama Abdurrahman. Dan yang ketiga, putranya adalah Ubaidillah. Dari ketiga putra ini yang paling dekat dengan ayahnya adalah Abdullah. Abdullah lah yang selalu menemani ayahnya kemana ayahnya pergi. Abdullah inilah yang selalu melayani apa yang menjadi kebutuhan ayahnya, yaitu Ka'ab bin Malik. Dan di usia-usia tua, Ka'ab bin Malik menderita penyakit buta. Abdullah lah yang setia selalu mengantarkan Ka'ab bin Malik kemana Ka'ab bin Malik pergi. Sehingga kedekatan Abdullah dengan ayahnya Ka'ab bin Malik ini tidak seperti kedekatan kedua saudaranya, yaitu Abdurrahman dan Ubaidillah. Abdullah lah yang paling banyak mendapatkan keberkahan daripada baktinya kepada seorang ayah. Ka'ab bin Malik ini merasa nyaman dengan anaknya Abdullah. Sehingga pengalaman-pengalaman ketika bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu diceritakan kepada anaknya yang bernama Abdullah. Maka hadis ini an Abdullah bin Ka'ab
dari Abdullah bin Ka'ab gitu, bin Malik, wa kana qaidah Ka'bin. Abdullah ini adalah orang yang menuntun ayahnya Ka'ab bin Malik hina ama, tatkala Ka'ab bin Malik menderita penyakit buta. Qala, berkata siapa Abdullah, sami'tu Ka'ab bin Malik yuhaditsu hadisahu. Satu ketika Ka'ab bin Malik bercerita tentang satu kejadian kepada anaknya Abdullah. Nah, ini menarik sekali. Ada satu bentuk penyesalan yang dialami oleh Ka'ab bin Malik lantaran pernah tidak ikut perang bersama Rasulullah SAW, yaitu perang Tabuk. Ka'ab bin Malik di semua peperangan selalu membersamai Rasulullah SAW. Kenapa di perang Tabuk beliau nggak ikut? Ini persoalannya karena Ka'ab bin Malik masih terlalu khawatir dengan urusan dunia. Karena di saat itu memang sedang musim panen. Ka'ab bin Malik memiliki kebun kurma dan anggur yang begitu sangat luas. Sementara Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah mengumumkan kepada para sahabat, wahai para sahabat-sahabatku, persiapkan diri kalian. Dan setiap setelah selesai sholat, Rasulullah mengajak para sahabat-sahabat untuk musyawarah. Persiapan apa yang sudah kalian lakukan? Kaitan dengan masalah kendaraan, kemudian logistik. Sayyidina Abu Bakar itu menyerahkan separuh dari hartanya untuk perang Tabuk. Nggak mau kalah. Sayyidina Umar juga seperti itu. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Artinya persiapannya memang sudah matang. Dan Rasulullah selalu menyampaikan itu. Wahai para sahabat, persiapkan diri kalian. Karena medan tempuh yang kita akan lalui ini begitu sangat rumit. Nah, perang Tabuk ini adalah perang yang emang perjalanan menuju ke padang Tabuk ini nggak semua orang sanggup. Persis di musim panas. Kalau di Indonesia panasnya paling berapa sih? 40 kali ya, itu pun udah sangat tinggi sekali. Di negeri Arab itu bisa sampai 50-55. Dan di sana nggak ada pohonan. Di Tabuk itu jarang sekali ditemukan sumber mata air. Nah, sahabat-sahabat yang lain mempersiapkan kaitan dengan masalah dana yang dibutuhkan pada saat melakukan perjalanan ke sana, domestik dan sebagainya. Kendaraannya seperti apa. Nah, begitu sudah mau sampai di hari H, ini Ka'ab bin Malik, gimana ya nanti ya? Kalau saya berangkat perang bersama Rasulullah, kebun kurma saya nanti panen siapa yang akan mengurusinya? Akhirnya apa yang terjadi? Biarin deh. Sahabat-sahabat yang lain mempersiapkan bekal yang mau dibawa ke sana. Nanti saya belakangan saja. Akhirnya apa yang terjadi? Sahabat dengan para tentara-tentara khusus Rasulullah sudah berangkat. Ka'ab bin Malik masih sibuk dengan urusan dunia. Begitu Ka'ab bin Malik mau menyusul, ternyata sudah kehilangan jejak. Di situ menyesalnya luar biasa. Karena yang tersisa di kampung Madinah cuma 80 orang. Sementara seluruhnya sahabat berangkat. Ada riwayat yang mengatakan pada saat perang Tabuk itu yang berangkat ya, pasukan Islam 70.000. 70.000 pasukan paling banyak itu perang Tabuk. Karena memang sudah jauh-jauh hari Rasulullah mengumumkan jangan sampai tidak ada yang tidak ikut perang Tabuk.
Karena ini persoalan masalah marwahnya kaum muslimin. Melawan siapa? Melawan Bizantium Romawi Timur yang dipimpin oleh Raja Heraklius. Raja Heraklius ini penasaran dengan umat Islam karena pernah kalah di pertempuran yang namanya Mu'tah. Di perang Mu'tah, orang-orang kafir, orang-orang Romawi itu kalah. Akhirnya ngajak perang lagi. Ngajak perangnya di medan yang namanya Tabuk. Nah, dari Madinah ke Tabuk itu perjalanan yang begitu sangat jauh dan nggak ditemukan air. Orang-orang Romawi menyangka nggak bakalan sanggup kaum muslimin untuk sampai di Tabuk. Ternyata kaum muslimin bisa sampai di Tabuk. Ini yang akhirnya membuat getar, yang membuat takut orang-orang Romawi. Wah, mereka jalan kaki, mereka naik onta, bisa sampai di Tabuk. Ini sesuatu yang nggak biasa. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Akhirnya mundur orang-orang Romawi. Nggak jadi perang. Nah ini kekuatan Islam yang luar biasa di saat itu dipimpin oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak hanya sebagai seorang Rasul, tetapi sebagai seorang motivator. Kalau sekarang gitu, kendaraan ada. Kalau misalkan bahasanya perang, na'udzubillah min dzalik, alat tempurnya juga lengkap. Zaman Rasulullah seperti apa? Mereka jalan kaki. Bahkan di pertengahan jalan ada di antara sahabat yang dehidrasi. Mereka hanya membawa kurma. Begitu kurmanya dimakan, biji kurmanya diemut. Kemudian diberikan kepada temannya yang lain. Karena apa? Perbekalan makanannya sudah mulai menipis. Sementara perjalanannya begitu masih sangat panjang. Logistiknya sudah hampir habis. Jadi ada satu sahabat yang ngemut, selesai diberikan kepada sahabat yang lain. Di saat itu para sahabat meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doalah kepada Allah agar kami diberikan kekuatan. Rasulullah pada saat itu luar biasa, tampil sebagai seorang motivator yang betul-betul membangkitkan semangat para sahabat. Sahabat, innallaha ma'ana, Allah bersama kita, jangan takut. Ini luar biasanya. Rasulullah memberikan satu sugesti keyakinan kepada para sahabat. Hatta kita mati di sini pun syahid gitu. Begitu sampai di Tabuk, nggak disangka sama orang-orang Romawi. Luar biasa, kaum muslimin bisa sampai di sini. Dipikir oleh mereka, paling di pertengahan jalan banyak yang tumbang. Sebagian lagi balik ke Madinah. Gitu. Meskipun tidak jadi perang, tetapi ini pasukan yang paling banyak. 70.000 pasukan kaum muslimin melawan 100.000. 100.000 orang-orang Romawi. Nah, Ka'ab bin Malik merasa menyesal sekali nggak ikut di dalam perang Tabuk. Yang dia jumpai cuma ya orang-orang yang sudah di wilayah ardalul umur, usia 80 tahun, 90 tahun. Sebagiannya lagi orang-orang munafik. Gelisahnya luar biasa, menyesalnya luar biasa. Kenapa kemarin saya tidak menghiraukan ucapannya Rasulullah? Saya sibuk sama urusan dunia. Rasulullah padahal sudah menyampaikan jauh-jauh hari, jangan sampai tidak ikut. Sementara tinggalkan urusan dunia. Ini demi kemuliaan Islam. Tapi kenapa saya masih menggunakan logika? Kenapa saya masih menggunakan nalar saya? Sementara ini perintah Rasulullah. Menyesalnya luar biasa. Menyesalnya luar biasa. Akhirnya begitu Rasulullah pulang, nanti cerita secara ya detail aja kita bacakan hadisnya. Ini secara garis besar dulu ya, biar kita ada gambaran gitu. Begitu Rasulullah dengan para sahabat pulang, Rasulullah tanya tuh, saya udah lama nggak ngelihat Ka'ab bin Malik, kemana ini ya? Biasanya hadir di taklim kita gitu kalau kita ini. Biasanya ada Ka'ab bin Malik. Sebab Ka'ab bin Malik tidak hadir di dalam setiap perangnya bersama Rasulullah. Ini kok di perang Tabuk nggak hadir? Ada apa gitu? Ada seorang sahabat yang emang sinis sekali dengan Ka'ab bin Malik.
Ya Rasul, Ka'ab bin Malik kayak nggak tahu aja antum. Ka'ab bin Malik itu sibuk sama urusan dunianya. Sekarang dia sudah beda. Usahanya sudah sukses. Dia lupa sama antum Rasul. Ada seorang sahabat yang akhirnya membela Ka'ab bin Malik. Antum jangan sembarangan ngomong. Antum nggak tahu kalau Ka'ab bin Malik kemarin-marin selalu ikut bersama Rasulullah, ada di barisan terdepan. Antum atur dong ketika ngomong. Gitu. Jadi memang dari dulu udah ada udah kayak begitu. Ya. Orang-orang yang sepertinya di depan kita ini baik, tapi di belakang kita, subhanallah. Di zaman Rasulullah ada ya model kayak begitu. Artinya memang ini udah menjadi ya, sifat dan karakter ya sebagian manusia. Apa yang terjadi? Ka'ab bin Malik di saat itu berpikir, kalau saya bohong di hadapan Rasulullah sebetulnya bisa saja. Ya Rasul, mohon maaf, saya ada udzur syar'i sehingga saya tidak bisa ikut perang. Tetapi apakah nanti tidak turun wahyu yang kemudian Rasulullah mendapatkan kabar dari Allah lewat malaikat Jibril, aku menjadi orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, di saat itu gejolak batin. Takut Rasulullah marah. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak apa-apa dah, yang penting saya jujur sama Rasulullah. Nanti Rasulullah mau memberikan punishment seperti apapun kepada saya ikhlas, saya ridho karena memang kesalahan saya. Nih hebatnya Ka'ab bin Malik, datang menjumpai Rasulullah. Ya Rasul, mohon izin, mohon maaf, saya bisa berbohong di hadapan orang lain, tapi saya tak bisa berbohong di hadapanmu. Saya tidak ikut perang bersamamu lantaran saya masih mempertimbangkan antara logika dengan wahyu. Saya masih mempertimbangkan ini urusan dunia saya. Kalau saya ikut bersamamu perang, nanti panen saya siapa yang ngurusin? Maafkan saya ya Rasul, redokan saya. Kata Rasul apa? Sebentar, nggak mudah saya memberikan maaf sama antum, nggak bisa kayak begitu. Saya tunggu nanti wahyu dari Allah. Nah ini luar biasa ujian buat seorang guru dan buat seorang murid. Kalau murid adalah murid yang setia, dia tidak akan berpaling dari gurunya. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, para sahabat-sahabat yang lain, sebagai bentuk konsekuensi logis, Ka'ab bin Malik sudah melanggar perintahku dan perintah Allah. Jangan ada satupun di antara kalian yang menegur dan menyapa Ka'ab bin Malik sampai nanti turunnya wahyu. Ka'ab bin Malik dikucilkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Tidak ada satupun sahabat yang menyapa Ka'ab bin Malik ketika mereka berjumpa. Di saat itu ada orang-orang munafik, orang-orang kafir yang merayu Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, kau diperlakukan seperti itu oleh Muhammad, sehingga sahabat-sahabatmu tidak ada satupun yang peduli kepadamu. Sudahlah, kau ikut bersama kami. Jabatan sudah kami siapkan untukmu. Tapi apa kata Ka'ab bin Malik? Sampai mati aku setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran buat kita, Pak. Pelajaran buat kita. Menyadari bahwa kesalahan memang dilakukan oleh dirinya, hukuman apapun yang diberikan oleh sang guru, dia jalani dengan keikhlasan dan keredoan. Lama itu. Sampai berbulan-bulan. Bahkan yang lebih ajibnya lagi nih, wahyu Allah belum turun-turun. Akhirnya Rasulullah tidak mau menemui Ka'ab bin Malik. Rasulullah memerintahkan kepada abdin dalamnya Rasulullah, tolong sampaikan kepada Ka'ab bin Malik untuk istrinya tuh pulangkan dulu ke rumah orang tuanya. Jangan dulu dia bergaul dengan istrinya, pulangkan dulu, biarkan dia hidup sendirian. Nurut Ka'ab bin Malik, dipulangkan istrinya. Tidak kemudian Ka'ab bin Malik merasa marah, dendam dengan Rasulullah, tidak. Sam'an wa ta'atan ya Rasul, saya taat kepadamu, memang ini kesalahan saya akan jalani dengan keikhlasan. Sampai pada akhirnya turun wahyu Allah
Kemudian Rasulullah sampaikan kepada abdin dalamnya beliau, sampaikan kepada Ka'ab bin Malik bahwa permohonan maafnya diterima oleh Allah. Wah, lari. Ya Ka'ab, ya Ka'ab, qad taballahu anka. Allah telah menerima taubatmu. Wahyu telah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, gembiranya luar biasa Ka'ab bin Malik. Baju yang dipakai oleh beliau satu-satunya dicopot, diberikan kepada orang yang memberikan kabar terkait masalah diterimanya taubat Ka'ab bin Malik. Langsung Ka'ab bin Malik lari memeluk dan menjumpai Rasulullah, mengucapkan terima kasih. Ini luar biasa. Meskipun taubatnya sudah diterima oleh Allah, tetapi terus menjadi sesuatu yang membayangi Ka'ab bin Malik. Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya melakukan ini? Padahal Rasulullah sudah perintahkan selalu bicara begini begitu. Kisah ini diceritakan kepada Abdullah. Abdullah itu adalah anak atau putranya Ka'ab bin Malik. Nah, lanjut ya. Yuhaditsu hadisahu. Ya, Ka'ab bin Malik ya, menceritakan satu peristiwa. Haina takhallafa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Ya, terkait keterlambatan, ketinggalannya Ka'ab bin Malik untuk ikut serta perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ka'ab, ya, Ka'ab berkata, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa fi ghazwati Tabuk. Aku tidak pernah tidak ikut serta perang kecuali di perang Tabuk, ya, kecuali di perang Tabuk. Ghairu anni qad takhallafa fi ghazwati Badr. Selain itu, aku juga pernah tidak ikut perang Badar. Jadi berapa perang yang tidak diikuti oleh Ka'ab bin Malik? Pak, 2 perang ya. Perang Tabuk dan perang Badar. Tapi kenapa di perang Badar Ka'ab bin Malik tidak begitu menyesal gitu. Tidak begitu menyesal. Beda halnya dengan di perang Tabuk. Perang Badar dan Rasulullah pada saat sahabat dan banyak di antara para sahabat yang tidak ikut perang Badar, Rasulullah tidak menghukum mereka tuh. Hanya saja di perang Tabuk ini yang Rasulullah begitu sangat marah kepada para sahabat-sahabat yang mereka tidak ikut serta, sementara mereka memiliki kemampuan gitu. Apa sebabnya? Pada saat perang Badar sebetulnya niatnya bukan untuk perang. Niatnya itu untuk menghalau pasukan unta yang mereka banyak membawa perbekalan. Itu tidak ada perjanjian perang sebelumnya. Kalau dulu kan zamannya perang itu surat-suratan kan, surat dari Rasulullah misalkan ke kaum kafir kirim balasan surat itu kepada Rasulullah, menentukan tempat dan waktunya. Untuk perang Badar tidak ada seperti itu. Ya udah, Rasulullah mengajak beberapa sahabat yang ada, ada pasukan kafir Quraisy yang mau melewati batas wilayah negeri kita. Artinya jangan sampai mereka masuk begitu aja tanpa kita ketahui. Ikutlah 313 pasukan kaum muslimin. Sementara mereka 1000 pasukan dengan persenjataan yang lengkap. Rasulullah hanya ingin mentabayunkan saja, antum mau masuk wilayah kami, ini teritorial wilayah kami, ada apa, tujuannya untuk apa. Ternyata mereka memang sudah siap untuk memerangi kaum muslimin. Ka'ab bin Malik tidak ikut. Kenapa? Karena memang tidak ada rencana dan tidak ada persiapan untuk perang Badar. Beda halnya dengan perang Tabuk. Makanya dipisahkan. Illa fi ghazwati Tabuk ghairu anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin. Saya selalu ikut perang bersama Rasulullah kecuali perang Tabuk, dan bahwasanya saya juga pernah tidak ikut perang bersama Rasulullah, yakni perang Badar. Walam yu'atab ahadun takhallafa anhu
orang-orang sahabat-sahabat yang mereka tidak ikut perang Badar, lam yu'atab ahadun, mereka tidak dihukum, mereka tidak disindir sama Rasulullah, mereka tidak mendapatkan punishment dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna 'ira Quraisyin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menjumpai rombongan-rombongan yang mereka mengendarai onta, tujuannya bukan untuk perang, tapi hanya untuk menanyakan kepada kepala rombongan tersebut, tujuan dan maksud apa Anda masuk ke wilayah kami. Rasulullah tidak pernah mengumumkan kepada para sahabat bahwa kita akan perang di medan Badar, tidak, hanya sekedar menanyakan, antum ada apa melewati wilayah kami, gitu. Makanya bahasa hadis di sini, ya, hatta jama'allahu bainahum wa baina aduwihim ala ghairi mi'ad, sehingga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bainahum